Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bu Rini. Perkenalkan, saya Yunisa dan rekan saya, Pipita Delia. Kami merupakan mahasiswa dalam kelas Kota Interaksi Manusia dan Komputer yang pada saat ini akan mempresentasikan terkait dengan pengembangan UI UX journaling bernama Tulisan Milik Kami, yang dimana proyek ini akan diberikan sebagai pemenuhan ujian akhir semester dalam kelas Kota Interaksi Manusia dan juga Komputer. Pertama-tama, sebelum kami membahas terkait dengan bagaimana perencanaan yang telah kami lakukan, di sini terdapat beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama, terdapat studi kasus sebagai gambaran dari situasi yang dihadapi oleh pengguna. Kemudian ada analisis pengguna, rencana UI UX yang telah kami lakukan, serta prinsip desain dari pengembangan prototipe itu sendiri. Terdapat juga demo prototipenya, hasil evaluasi, perbaikan, dan juga refleksi hasil kerja tim. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu studi kasus. Yang dimana di sini terdapat seorang pengguna bernama Ian sebagai mahasiswi semester 4 berusia 20 tahun yang kerap kali merasakan cemas dan juga stres karena adanya tuntutan akademik serta persiapan tugas akhir selama semester yang ia tuntut. Kemudian, Ian mencoba untuk melakukan journaling melalui journaling digital untuk membantu mengelola emosi dan juga stresnya itu. Dia menggunakan prototipe awal website journaling berupa platform yang dirancang dengan pendekatan UI UX dan juga interaksi manusia dan komputer. Di mana setelah melakukan login terhadap prototipe ini, Ian melakukan ataupun menekan tombol tulis diary dalam halaman dashboard. Kemudian juga dia memulai menulis diarinya terkait dengan pengalaman dan juga perasaan yang dia rasakan pada saat itu. Kemudian juga dia juga memilih mood seperti contohnya mood cemas dari icon emoticon yang tersedia sebagai mood tracker yang ada dalam aplikasi tersebut. Kemudian juga dia mengatur pengingat journaling untuk keesokan harinya pukul 20.00 sebagai upaya dirinya melakukan konsistensi dari penulisan journaling itu sendiri. Serta dia melakukan penyimpanan entry dan juga mengelompokkannya ke kategori kuliah menggunakan fitur tag untuk membantunya mempermudah em, mengelompokkan dan terkait dengan diary-diary ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang telah dia lakukan dalam website ini. Selanjutnya, kami melakukan analisis pengguna melalui kuesioner post-test dengan 3 poin utama. Yang pertama adalah seberapa mudah kamu memahami alur dan fungsi platform ini, yang dimana kami mendapatkan respon cukup mudah, semua menunya jelas dan tidak membingungkan. Kemudian poin yang kedua, apa fitur favorit yang menurutmu paling berguna? Dan kami mendapatkan respon mood tracker dan mengingat journaling sangat membantu agar tidak lupa di kemudian harinya. Dan juga poin yang ketiga, apa yang masih kurang dari prototipe ini dan kami mendapatkan respon, mungkin bisa ditambahkan pilihan untuk mengatur tema visual agar lebih personal. Respon-respon ini kami gunakan sebagai analisis pengguna yang nantinya akan kami gunakan juga sebagai hasil evaluasi dan juga pengembangan lanjutan dari prototipe ataupun website yang telah kita rancang. Berdasarkan studi kasus yang sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa prototipe journaling yang telah kami rancang sebelumnya juga telah memberikan pengalaman pengguna yang positif, khususnya dalam mendukung proses journaling melalui platform digital yang rutin dan juga bermakna. Menurut Ian, ketika ia mampu menyelesaikan semua tugas dengan lancar, itu menunjukkan bahwa learnability dan juga navigasi antar muka yang diberikan melalui website yang telah kami rancang cukup intuitif. Kemudian juga mood tracker berhasil digunakan sebagaimana semestinya, menunjukkan bahwa ikonisasi berhasil menyampaikan makna emosional dengan baik. Selanjutnya, dari sisi efektivitas fitur, terdapat pengingat harian yang terbukti menjadi fitur yang bermanfaat dan diapresiasi juga oleh pengguna karena itu juga bisa menjadi salah satu upaya yang membantu dirinya dalam konsisten dalam melakukan journaling itu sendiri. Kemudian, penggunaan kategori atau tag dalam pengelompokan jurnal dinilai fungsional dan juga membantu refleksi personal lebih mudah lagi. Kemudian kita akan masuk ke rencana UI UX yang kami telah rancang. Yang pertama itu kita memilih terlebih dahulu pendekatan yang akan kami gunakan, yang tentu saja kami menggunakan user-centered design yang
fokus pada kebutuhan, karakteristik, dan juga kenyamanan pengguna, sehingga nantinya prototipenya sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna itu sendiri. Kemudian yang kedua, terdapat persona pengguna, di mana persona pengguna kami merupakan Ian, 20 tahun, seorang mahasiswa yang menggunakan website journaling untuk mengelola kecemasan dan stres akibat tuntutan akademik yang telah dia hadapi. Kemudian yang ketiga, terdapat fitur-fitur utama yang kita kembangkan berdasarkan kebutuhan pengguna, yang di sini kita memiliki 3 fitur utama. Yang pertama ada jurnal harian atau diary, yang kedua ada affirmation card, dan juga yang terakhir ada tracker yang bisa disusun dan juga dipilih oleh penggunanya itu sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang keempat, terdapat alur pengguna atau user flow. Di sini yang pertama tentu saja pengguna akan melakukan login atau registrasi terlebih dahulu. Dan yang kedua, pengguna akan diarahkan ke menu dashboard ataupun beranda. Dan yang ketiga, pengguna dapat melakukan tulis jurnal atau diary. Keempat, pengguna juga bisa mengeksplor affirmation card. Dan juga yang terakhir, pengguna bisa menyesuaikan tracker yang sebagaimana dia membutuhkannya. Dan yang kelima, terdapat rancangan UI atau tampilan antarmuka. Di sini kita berfokus pada 4 poin. Yang pertama ada gaya visual, font, tata letak, dan juga mood icon. Dan yang keenam, rencana terakhir yaitu rancangan UX atau pengalaman pengguna itu sendiri, yang dimana kami berfokus untuk memberikan navigasi yang sederhana sehingga nantinya pengguna saat melakukan ataupun menggunakan website ini tidak mengalami kesulitan. Kemudian juga kami memberikan halaman dashboard ataupun halaman beranda. Juga kita berfokus pada tulisan dan terdapat affirmation card yang kami selipkan sebagai salah satu fitur utama kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pipit Adelia. Oke, baik. Di sini saya Pipit Adelia akan melanjutkan pemaparan dimulai dari prinsip desain, demo prototipe kami, hasil evaluasi dan perbaikan, serta serta refleksi hasil kerja tim kami. Dimulai dari prinsip desain kami, ialah salah satu prinsip utama yang diterapkan adalah konsistensi dalam elemen desain seperti warna, font, icon, dan tata letak. Konsistensi ini membantu pengguna memahami cara kerja website dengan lebih cepat karena mereka tidak perlu terus-menerus menyesuaikan diri dengan perubahan tampilan atau navigasi yang tidak terduga. Dengan mempertahankan struktur yang seragam, pengguna dapat mengakses fitur journaling dengan lebih mudah dan tanpa kebingungan tentunya. Keterbacaan dan kejelasan juga menjadi faktor penting dalam desain kami. Dengan menggunakan kontras warna yang cukup antara teks dan latar belakang, serta pemilihan tipografi yang jelas, pengguna dapat membaca dan menulis tanpa mengalami kelelahan mata. Ukuran huruf yang disesuaikan dengan kenyamanan membaca di berbagai perangkat juga turut meningkatkan aksesibilitas website kami, memastikan bahwa pengguna dari berbagai kalangan dapat menggunakannya dengan baik pula. Kemudian minimal direction UI atau antarmuka minim gangguan diterapkan untuk menciptakan lingkungan menulis yang lebih fokus dan bebas dari elemen-elemen yang tidak perlu. Dengan mengurangi tampilan iklan, animasi yang berlebihan, atau fitur yang mengalihkan perhatian, website journaling dapat benar-benar menjadi ruang yang tenang dan kondusif bagi pengguna untuk mengekspresikan diri mereka. Oke, selanjutnya di sini merupakan demo prototipe kami, yaitu yang pertama ialah bisa dilihat di sini pengguna dapat masuk menggunakan email lalu memasukkan kata sandi atau langsung masuk ke dalam website kami. Lalu selanjutnya di sini merupakan beranda di mana ada kata-kata selamat datang dan juga di sini bisa dilihat ada seperti bagaimana kabar Anda, dan di sini pengguna juga bisa mulai menulis jurnalnya. Selanjutnya ada diary di mana ini merupakan arsip dari journaling yang sudah pengguna tulis sebelumnya. Ini bisa dibuka kembali. Lalu selanjutnya ada affirmation card dan tracker. Nah, masuk ke hasil evaluasi dan perbaikan. Setelah proses perancangan dan pembuatan prototipe website journaling Terliva kami, dilakukan evaluasi usability dengan melibatkan pengguna melalui platform Maze.
Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat keterpakaian, efisiensi, efektivitas, serta kepuasan pengguna terhadap desain antarmuka dan pengalaman yang ditawarkan oleh sistem. Responden yang mengikuti pengujian sebelumnya telah disaring melalui survei Google Form untuk memastikan mereka termasuk dalam target penggunaan potensial remaja dan dewasa muda dengan kebutuhan self-tracking emosional. Oke, berdasarkan hasil evaluasi diperoleh beberapa temuan penting yang menjadi dasar dalam proses interaksi desain kami, yaitu ada 3 di sini. Yang pertama ialah kemudahan navigasi. Sebagian besar pengguna, sebesar 92%, menyatakan bahwa navigasi dalam website mudah dipahami dan tidak membingungkan. Struktur menu yang jelas dan pengguna icon yang familiar membantu mereka menyelesaikan tugas seperti menulis jurnal dan memilih mood dengan cepat. Yang kedua yaitu kepuasan visual. Sebanyak 88% pengguna merasa nyaman dengan tampilan visual prototipe kami. Desain yang minimalis dengan warna-warna pastel dinilai mendukung suasana yang tenang dan cocok untuk aktivitas reflektif seperti journaling ini. Lalu yang ketiga ialah efektivitas fitur mood tracker dan pengingat. Namun, di sini terdapat masukan signifikan mengenai icon mood tracker yang dianggap kurang informatif karena hanya menampilkan emoticon tanpa label. Selain itu, fitur pengingat kurang mencolok dan tidak semua pengguna menyadari keberadaannya dan sesi pertama. Nah, selanjutnya ini masih lanjutan dari sebelumnya, perbaikan berdasarkan evaluasi. Sebagian responden kami dilakukanlah sejumlah perbaikan pada rencana prototipe. Di antaranya ialah memperbesar dan memindahkan tombol pengingat ke bagian atas halaman agar lebih terlihat mudah untuk diakses. Lalu menyediakan mode fokus atau focus mode pada halaman journaling yang menyesuaikan elemen-elemen lain selama pengguna menulis, guna meningkatkan kenyamanan dan konsentrasi pengguna. Lalu juga memperhalus transisi antara halaman untuk memberikan pengalaman yang lebih halus dan intuitif. Nah, masuk ke refleksi hasil kerja tim kami, dapat kami simpulkan bahwa kolaborasi dan pembagian tugas kami bekerja secara kolaboratif dengan pembagian tugas yang jelas mulai dari riset, desain, UI, UX, hingga evaluasi prototipe saat ini. Lalu juga tantangan yang kami hadapi ini menghadapi perbedaan pendapat dan keterbatasan waktu, diselesaikan melalui komunikasi terbuka dan pengambilan keputusan berbasis data pengguna. Lalu juga pembelajaran dan perbaikan dimulai dari uji coba melalui maze, memberi insight nyata untuk menyempurnakan desain. Kami belajar pentingnya desain yang benar-benar berpihak pada pengguna. Lalu untuk kesimpulan yang dapat kami simpulkan ialah proyek ini memperkuat kemampuan kerja tim kami, komunikasi efektif, dan pemahaman mendalam tentang proses desain interaktif berbaik. Mungkin sekian yang presentasi dari laporan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Atas selama 1 semester ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.